Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyul ghaffar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Tujuan hidup manusia, itulah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Quran Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita dan tujuan hidup kita apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Khulasah daripada ayat bahwa Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pemahaman, yang menjadi garis besar di dalam ayat ini ada pada kata-kata liya'budun, hanya menyembah kepadaku, kata Allah. Apa arti ibadah? Apa arti menyembah? Tujuan hidup kita kan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ibadah yang seperti apa? Kali ini kita akan membahas pendapat daripada 5 tafsir mengenai ibadah yang seperti apa tugas kita di atas dunia. Yang pertama, liya'budun, ibadah menurut tafsir Al-Mukhtasar karangan Syekh Shalih bin Abdullah bin Humaid, yang dimaksud liya'budun itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga berbudi luhur kepada manusia. Banyak hari ini yang tahu beribadah kepada Allah, tapi masalah manusia dia tidak berbudi luhur. Dia hanya bersangka baik terhadap manusia, tapi bersangka buruk terhadap Allah kadang-kadang. Jadi arti liya'budun, ibadah menurut Syekh Shalih bin Abdullah bin Humaid di dalam tafsirnya Al-Mukhtasar adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berbudi luhur kepada manusia. Satu. Sedangkan yang kedua, arti ibadah daripada kalimat liya'budun di dalam tafsir Al-Muyassar, ibadah yang di situ kata beliau adalah tunduk dan patuh terhadap hukum-hukumku. Jadi ketika kita sudah beribadah, salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita juga harus melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata hari ini Bapak Ibu ada orang yang salatnya rajin, tapi masalah zakat dia tak mau. Masalah hukum-hukum judi jangan sebutkan. Memelihara burung, ya jangan sebutkan itu, tidak boleh, dia tidak mau. Pokoknya dia sholat, hukum yang lain dia tak mau diurus-urus lagi. Yang dimaksud dengan tujuan hidup manusia ibadah menurut tafsir Al-Muyassar adalah tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Yang ketiga Bapak Ibu, pengertian liya'budun, ibadah tujuan hidup kita, di dalam kitab Zubadut Tafsir min Fathil Qadir karangan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar mengatakan liya'budun, ibadah tugas kita itu adalah selain kita beribadah, sudah beribadah kepada Allah, tapi kita mesti merendah diri dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah banyak di antara kita hari ini, dia sholat tapi dia sombong di masyarakat, dia sholat tapi tidak peduli di masyarakat, dia sombong tapi masih congkak. Jadi tujuan hidup manusia itu beribadah adalah juga merendah diri dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, arti ibadah di dalam tafsir Al-Wajiz karangan Syekh yang terkenal Wahbah Az-Zuhaili adalah setelah kita beribadah, tapi kita juga harus jangan pernah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau musyrik. Banyak orang yang sholat tapi juga meminta kepada batu. Banyak orang yang sholat, tapi yang meyakini batu cincinnya itu pembawa keberhasilan. Batu cincinnya itu pembawa
pembawa keberhasilan yang sangat luar biasa. Kalau bukan karena batu cincin ini, mungkin saya sudah mati tadi dimakan buaya. Tapi begitu buaya melihat batu cincin saya, dia melepaskan saya. Tapi dia ibadah juga kepada Allah. Bukan ibadah yang seperti ini, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan yang kelima, selain kita beribadah di dalam tafsir As-Sa'di, karangan Imam As-Sa'di, setelah kita beribadah sebagai tujuan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita mengenalnya, kemudian mencintainya, kembali kepadanya dan mendatanginya. Betapa banyak hari ini dia sudah merasa melaksanakan tujuan hidup karena dia sholat, tapi dia tak berusaha belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya kan sudah sholat, Ustadz. Untuk apa lagi saya belajar tauhid? Saya kan sudah kenal Allah, Ustadz. Ya Allah, Allah yang menciptakan ini, tapi sifat Allah tak pernah dia kenal, tak mau dia belajar. Sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jais bagi Allah, 1 yang jais bagi Rasul. Khamsuna sifatan, sehingga jadilah dia 50 sifat yang wajib diketahui di dalam kitab Fathul Majid yang dipelajari di dalam pondok-pondok pesantren. Ada orang hari ini tak mau tahu dengan tauhid. Ya, yang penting sholat-sholat lah. Ini tidak. Kata Imam As-Sa'di, setelah kita beribadah kepada Allah sebagai tujuan hidup kita, kita juga harus mengenal yang kita sembah itu siapa, sifatnya seperti apa, dan juga kita harus mengetahui nama-namanya Asmaul Husna. Semoga tujuan hidup kita sebagai manusia terlaksana. Semoga kita mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.